Teori belajar konstruktivisme. A. Konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Belajar lebih diarahkan pada experiential learning, yaitu adaptasi berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dikembangkan menjadi konsep baru. B. Tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. 1. Piaget. Piaget merupakan salah satu tokoh konstruktivisme yang mengembangkan teori konstruksi kognitif. Nyayu Khadijah. Konstruksi kognitif menekankan kepada aktivitas belajar yang ditentukan oleh pembelajar dan berorientasi menemukan sendiri. Konsep dasar teori Piaget berasal dari gagasan bahwa perkembangan anak berguna untuk membangun struktur kognitifnya, dan Piaget mengungkapkan istilah tersebut dengan skema. 2. Vygotsky. Vygotsky adalah seseorang psikolog dari Rusia dan merupakan salah satu tokoh penggagas teori belajar konstruktivisme. Vygotsky mengemukakan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Suyono dan Haryanto. Pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Manusia merupakan salah satu spesies di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri. Dengan demikian, proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan konteks kulturalnya. C. Aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu teori yang berkontribusi dalam belajar dan pembelajaran. Ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran, diantaranya yaitu: 1. Pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. 2. Pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. 3. Dalam pembelajaran, seseorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial kultural bagi peserta didiknya. 4. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberi otonomi kebahasaan peserta didik mengeksplorasi masalah dan pemecahannya secara individual ataupun kelompok. 5. Dalam proses pembelajaran, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklasifikasikan, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi, dan menyimpulkan, dan lain-lain. 6. Guru menyusun tugas untuk mendorong peserta didik mencari pemecahan masalah secara individual dan kolektif sehingga meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab pribadi. D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. 1. Kelebihan. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme yaitu: 1. Peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut sehingga tercipta pemahaman baru. 2. Terlibat aktif dalam memecahkan dan menuntut peserta didik untuk berpikir lebih. 3. Pengetahuan tertanam sesuai skema yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. 4. Masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. 5. Peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Dan 6.
pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya sehingga pencapaian kesempatan belajar pembelajar dapat diharapkan. 2. Kekurangan teori belajar konstruktivisme, yaitu menganggap belajar semata-mata sebagai proses penyimpanan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut perubahan tingkah laku. Pandangan konstruktivisme dalam proses belajarnya melihat peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Selain itu, peserta didik dituntut untuk bisa membuat pengetahuan dan ide mereka masing-masing, sehingga peserta didik berbeda dengan pendapat para ahli. Teori ini menanamkan supaya peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bagi siswa yang malas. Kondisi di setiap sekolah mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan baru dan keaktifan siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.